Selamat bertemu kembali anak-anak sekalian dalam pelajaran prakarya yang diasuh oleh saya sendiri, Sari Saudia. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman ke materi berikutnya. Ini adalah kelanjutan, yaitu D, teknik pengolahan pangan. 1. Teknik pengolahan pangan basah atau moist heat. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Dan yang ketiga adalah teknik pengolahan lainnya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat adalah pengolahan bahan pangan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan pangan basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Berikut ini adalah termasuk teknik pengolahan pangan panas basah adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Teknik merebus atau boiling. Ini sesungguhnya sudah tidak asing lagi ya, adalah teknik mengolah bahan pangan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan ini dapat berupa air, kaldu, ataupun susu. Sudah bukan hal yang baru lagi ya bagi kalian. Yang kedua, yang B, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching, yaitu cara memasak bahan makanan dalam cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil. Biasanya antara 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti ikan, buah, sayur-sayuran, telur, ataupun ikan. Kemudian yang C, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan atau setengahnya. Biasanya dalam panci tertutup dan kemudian api dikecilkan secara perlahan-lahan. Oke, berikutnya kita masuk kepada yang D, teknik menyutup atau menggulai atau stewing atau menggulai. Mengolah bahan makanan terlebih dahulu, ditumis dulu bumbu, kemudian direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairannya tidak terlalu banyak dengan api sedang. Tentunya sudah bukan hal yang asing, sudah tidak asing lagi ya untuk teknik menggulai ini. Berikutnya yang ke E, teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap mendidih. Efek dari teknik ini menjadikan bahan makanan lebih lunak, lembut. Nilai gizi bahan makanannya biasanya tidak banyak hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Sudah terbiasa ya bagi kalian? Kemudian yang ke F, teknik mendidih atau simmering adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama. Biasanya digunakan untuk membuat kaldu. Kemudian yang berikutnya, yang G, teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua panci. Biasanya dua panci ini berbeda ya, yang satu ukuran besar dan yang satu ukuran kecil. Dan hal ini biasanya memerlukan waktu agak lama. Yang kedua, teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Yang termasuk dalam teknik pengolahan panas kering adalah yang termasuk dalam dry heat cooking atau pengolahan panas kering. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Bukan hal yang baru lagi ya, tentunya bagi kalian tidak asing lagi. Yang kemudian yang B, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow
frying. Kemudian yang C, teknik menumis atau sauteing. Tentunya ini sudah di keseharian kita, tidak pernah kita asing lagi. Kemudian yang D, teknik memanggang atau baking. Yang ketiga, teknik pengolahan pangan lainnya. Ini terdiri dari menghaluskan, menyampur, menyaring atau memeras, dan tidak dimasak. Atau dengan kata lain, dimakan secara mentah. Ini adalah teknik pengolahan pangan lainnya. Nah, anak-anak, mungkin cuma sekedar ini materi singkatnya, kalian bisa meringkasnya sebagai bahan pelajaran kalian. Oke, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Terus belajar di rumah. Selamat bertemu kembali. Sampai jumpa.